Berikutnya kita akan mengenal layer. Layer di sini kita buat untuk mempermudah pengerjaan gambar. Kita bisa memilih dan memilah objek-objek mana yang harus dikelompokkan. Di sini nanti kita akan menggambar objek sebuah ruangan atau kamar hotel, yaitu seperti ini gambarnya. Ada standard room, ada satu bed large, dan ada single bednya posisi large yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan di sini ada dua buah bed yang posisi standar. Untuk menggambar sebuah ruangan kamar hotel, di situ ada gambar dinding, kemudian kolom, kusen, termasuk as dan arsir. Caranya kita ketik dengan perintah layer. Yang pertama, kita buat layer baru. Pada posisi bagian atas di sini ada new layer. Bisa juga dengan menekan tombol pada keyboard, kombinasi tombol Alt dan N. Setelah diklik, namanya dirubah dengan mengklik 2 kali. Yang pertama adalah layer dinding. Tinggal diketik saja namanya dinding. Kita gunakan color yang berbeda, yaitu color 40. Tinggal diketik saja pada posisi color 40, kemudian klik OK. Kemudian untuk tipe garisnya saya pilih continuous, dan line weight yaitu tebal garisnya saya pilih default. Berikutnya saya klik lagi new layer. Kemudian saya beri nama layernya adalah kolom. Yang akan kita buat yaitu gambar kolom pada sebuah ruangan kamar hotel. Kemudian warnanya saya pilih, tinggal diklik pada posisi color di sini. Warnanya biru yaitu blue. Kemudian tipe garisnya continuous. Kemudian line weight-nya default. Berikutnya saya klik lagi new layer, yaitu dengan nama layer kusen. Tinggal diketik kusen. Kemudian warnanya saya bedakan warna merah. Tinggal diklik saja di sini red. Klik OK. Tipenya tetap continuous dan tebal garisnya tetap default. Untuk layer berikutnya adalah namanya sanitaire. Sanitaire di sini untuk objek yang ada pada area toilet. Kemudian warnanya saya bedakan pakai color 151. Klik OK. Tipenya continuous. Kemudian line weight-nya default. Berikutnya saya buat layer yang baru, yaitu layer as. As di sini untuk garis as atau garis sumbu. Colornya saya rubah, saya bedakan yaitu color 140. Tinggal diketik saja color 140, kemudian klik OK. Tipe garis tetap, tebal garis tetap default. Kemudian saya buat lagi layer baru dengan nama layer. Klik 2 kali, ketik arsir. Kemudian warnanya saya berubah menjadi color 8. Tinggal diketik 8, klik OK. Tipe garis continuous tetap dan tebal garisnya default. Berikutnya saya klik lagi layer baru,
namanya adalah furnitur. Furnitur di sini untuk objek-objek yang ada di dalam room, hotel, contohnya adalah bed, kemudian ada furnitur yang lain. Warnanya saya bedakan, yaitu color 11. Kemudian saya klik OK. Berikutnya tinggal klik apply. Kita apply, kemudian klik OK. Itu adalah layer yang sudah dibuat pada posisi bagian atas. Tinggal diklik saja, kita cek. Di sini sudah ada layer arsir, layer as, layer dinding, layer furnitur, layer kolom, layer kusen, dan saniter. Kemudian berikutnya sistem koordinat. Sistem koordinat yang sering dipakai, kita menggunakan sistem koordinat absolut, kemudian sistem koordinat relatif, dan sistem koordinat polar. Untuk sistem koordinat absolut, di sini kita gunakan untuk menentukan titik koordinat secara spesifik dengan menginput nilai koordinat mutlak. Prinsipnya semua pembuatan titik kita hitung dari koordinat origin, yaitu koordinat 0,0 dari layar kerja AutoCAD. Titik origin ini adalah titik tempat UCS icon berada. Kita akan membuat garis dengan titik awal koordinat 4,3 dan titik akhirnya adalah koordinat 8,9. Nah, di sini maksud 4,3 di sini berarti X-nya adalah 4, kemudian Y-nya ada di posisi 3. Dan koordinat 8,9 artinya di sini adalah X-nya 8, kemudian Y-nya adalah 9. Makanya titik akhirnya di koordinat 8,9. Baik, saya praktekkan. Caranya adalah dengan menekan tombol L, yaitu perintah line, tinggal di enter. Koordinat awalnya adalah 4,3, kemudian di enter. Berikutnya koordinat akhirnya adalah 8,9, kemudian di enter 2 kali. Ini adalah garis. Kita gambar menggunakan sistem koordinat absolut. Berikutnya adalah sistem koordinat relatif. Sistem koordinat relatif kita gunakan untuk menentukan koordinat titik dengan menghitung jarak dari titik sebelumnya. Jadi sistem koordinat relatif ini tidak bisa kita gunakan untuk menentukan titik pertama. Contohnya garis titik awalnya di koordinat 4,3 dan titik akhirnya adalah at 4,6. Maksudnya adalah supaya X-nya 4 karena selisih 8 dengan 4 adalah 4 dan Y-nya adalah 6, yaitu selisih 9 dengan 3. Makanya koordinat akhirnya disetting pada at 4,6. Baik, saya praktekkan. Kita hapus dulu garis yang ada menggunakan perintah L, enter. Titik awalnya pada koordinat 4,3, ketik 4,3, kemudian di enter. Koordinat akhirnya adalah at 4, shift 2, add, kemudian masukkan 4,6, enter 2 kali. Ini adalah garis dengan panjang at 4 itu maksudnya adalah sumbu X-nya 4 dan 6 di sini adalah sumbu Y-nya adalah 6. Menggunakan sistem koordinat relatif. Berikutnya adalah sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar
yaitu metode koordinat polar kita gunakan untuk menentukan titik baru berdasarkan jarak dari titik sebelumnya, serta menentukan besarnya sudut yang terjadi antara keduanya. Jika kita aplikasikan dalam pembuatan garis, maka jarak antar titik menjadi panjang garis, dan sudut yang terjadi antara dua titik menjadi kemiringan garis. Di sini ada garis dengan titik awal 4,3, panjang garisnya 5, membentuk kemiringan 45 derajat terhadap sumbu X. Caranya langsung saya praktekkan saja. Gambar yang tadi saya delete dulu. Masukkan perintah L enter, kemudian titik awalnya 4,3 enter, titik akhirnya add 5, kita pakai sudut berarti shift koma 45 enter 2 kali. Nah, di sini adalah garis menggunakan sistem koordinat polar. Panjang garisnya 5, kemiringannya 45 derajat. Saya bikin garis bantu dengan panjang sembarang. Kemudian saya ukur panjang garisnya yaitu 5 dan sudutnya adalah menggunakan angular, yaitu membentuk sudut 45 derajat. Itu adalah menggambar garis menggunakan sistem koordinat polar.